Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma di dalam konsep ICT, di mana ICT adalah merupakan konsep trading yang ditemukan oleh Michael J. Henderson. Beliau beranggapan bahwa pergerakan market dipengaruhi oleh adanya smart money konsep atau adanya smart money seperti hedge fund atau bank-bank besar yang memiliki uang yang banyak untuk mampu menghasilkan pergerakan pasar. Namun mereka di dalam menggerakkan pasar ini menggunakan komputer, menggunakan alat-alat yang disebut dengan algoritma. Algoritma sangat bertanggung jawab di dalam menggerakkan harga pasar, karena pasar itu pada dasarnya adalah acak. Namun smart money sengaja membuat hal tersebut acak sehingga retail trader bisa terkecoh oleh pergerakan smart money tersebut. Algoritma ini disebut dengan IBDA. Beliau memberi nama IBDA, The Interbank Price Delivery Algorithm, yang artinya adalah algoritma pengiriman harga antar bank. Jadi mereka di dalam menggerakkan pasar itu mengirim atau membeli atau menjual dari bank satu ke bank yang lainnya. Kemudian tugas IBDA itu apa? Yang pertama adalah memanipulasi harga. Harga sengaja dimanipulasi agar retail trader terkecoh, seperti adanya stop hand atau stop loss kena dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membuat rekayasa likuiditas. Jadi likuiditas ini direkayasa. Kemudian selanjutnya adalah menawarkan harga wajar. Harga wajarnya di mana? Kemudian selanjutnya IBDA memiliki dua target. Yang pertama adalah likuiditas di atas atau di bawah level tertinggi dan terendah lama. Kemudian yang kedua adalah adanya area aksi harga yang tidak efisien atau harga yang terlalu cepat naiknya atau harga yang terlalu cepat turunnya. Jadi target daripada IBDA ini adalah membuat likuiditas, yang kedua adalah membuat harga terlalu cepat tidak efisien, area aksi harga yang tidak efisien. Kita lihat di contoh marketnya. Yang pertama adalah membuat likuiditas. Targetnya adalah membuat likuiditas. Ini adalah likuiditas atau disebut dengan resisten. Ini adalah likuiditas. Dalam ICT disebut dengan asset liquidity atau likuiditas paling atas.
Ini di daily. Likuiditas atas. Ya, kemudian likuiditas ini di sweep. Ya. Ketika kita ingin entry misalnya, kita tidak boleh entry langsung di area ini, karena bisa jadi akan mengalami stop loss atau stop hand. Jadi apa yang kita lakukan adalah menunggu area ini, karena tugas IBDA adalah membuat likuiditas. Jadi orang kalau mereka menggunakan support and resistance, pasti ini terkena ketika melakukan entry di area ini, karena tersweep ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus menunggu area ini supaya membentuk struktur ya, membentuk struktur atau sudah membentuk penurunan ya, seperti ini ya. Ini udah turun di break, kemudian kita entry di sini. Kalau kita langsung entry di area ini, naik langsung terkena stop loss. Nah, ini adalah fungsi daripada IBDA, adalah membuat likuiditas. Kemudian yang kedua adalah harga yang tidak efisien ya, atau menawarkan harga yang tidak efisien. Seperti apa harga yang tidak efisien? Di sini ada namanya, ketika dia naik dia membentuk fair value gap ya. Jadi dia naiknya terlalu cepat, tidak menyentuh area ini ya, tidak menyentuh area ini ya. Kita hapus dulu. Ini adalah fair value gap. Jadi ketika area fair value gap ini terjadi, maka kemungkinan pasar ketika berada di area ini, dia akan kembali lagi. Nah, ini kemungkinan. Jadi probabilitasnya seperti itu, tapi nggak mesti seperti itu, karena ini adalah analisa. Ini adalah konsep ICT. Ini adalah harga efisiensi atau yang disebut dengan fair value gap ya. Fair value gap atau imbalance ya, seperti ini. Begitu juga kita lihat yang bawah. Ini bisa juga buat acuan. Ini di sweep ya, di sweep liquidity. Kalau kita entry di sini langsung pasti SL. Jadi entry kita nunggu dia kembali lagi ya, seperti ini. Nunggu kembali. Nah, ini area di break ya. Di break baru dia naik, tapi dia tidak sampai. Ini liquidity-nya tidak diambil, fair value gap-nya tidak diambil. Dia terlalu kencang naiknya. Nah, ini disebut dengan liquidity. Jadi liquidity ini juga bisa disebut liquidity ya. Liquidity. Jadi yang kedua tadi adalah
area aksi harga yang tidak efisien. Ini adalah area aksi harga yang tidak efisien. Dan ketika harga ada di sini dia naik lagi. Kita coba lihat lagi. Ya. Ini juga ada area harga yang naik terlalu cepat ya. Ini tidak menyentuh area ini, tidak menyentuh ini. Dia naiknya sangat cepat atau disebut dengan displacement ya. Bisa juga disebut dengan ini fungsi daripada IPDA itu membuat harga terlalu cepat naiknya. Nah, ini dia membuat seperti ini. Ya, ketika dia kembali di area ini ya, kembali di area fair value gap, dia mengalami kenaikan. Ini juga likuiditas. Ini juga bisa disebut likuiditas ya. Dia mensweep ini kemudian naik. Ini likuiditas. Kalau kita entry di sini pasti kena. Dan ini harga tidak seimbang di sini, imbalance atau fair value gap. Ini juga likuiditas. Ya, kalau entry di sini pasti kena. Ini membuat sweep. Ini ada fair value gap di sini. Naik turun membentuk fair value gap. Ini adalah tugas IPDA. IPDA memiliki target yaitu mengambil likuiditas dan membuat aksi harga yang tidak efisien. Kemudian tugas IPDA adalah memanipulasi harga, membuat rekayasa likuiditas dan menawarkan harga wajar. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video, silakan subscribe, like, dan komen beserta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.